1 Korintus 14 ayat 23. Nanti yang tabanting-tabanting semoga saya ingat, saya jelaskan juga ya. Bahasa roh misalnya, itu kan harus tertib. Satu ngomong, yang lain diam. Lalu ada penafsirnya. Ya itu bahasa roh waktu itu. Tidak bisa rame-rame. Itu menurut saya mesti bertobat. Gereja-gereja ini kadang-kadang, aduh. Yang menganggap diri paling menekankan roh, justru paling tidak mengerti tentang roh. Tapi gaya menekankan rohnya seolah-olah paling mengerti. Saya lagi khotbah Roh Kudus di gereja, besok juga masih. Jadi ini memang kami pelajari benar-benar baru kami khotbah. Kami tidak anti pekerjaan roh, tidak anti karunia roh. Yang kami anti itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang justru merendahkan Roh Kudus atau menghina roh. Mengatas nama Roh Kudus kok ibadah jatuh tabanting sampai rok dalam juta angka, itu kan kasihan. Aduh, Tuhan ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Nanci ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Mel Atok, teman-teman ya. Udah lama kita nggak bahas. Kali ini Pendeta Mel Atok membahas satu tema, satu hal yang menurut saya ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri? Yang pertama, Pendeta Mel Atok ini adalah pendeta dari gereja karismatik. Tetapi apa yang dia sampaikan ini jelas-jelas, ya jelas-jelas melawan arus, melawan banyak sekali pendeta-pendeta karismatik. Loh kok bisa gitu? Ya nanti kalian dengar teman-teman. Jadi di sini Pendeta Mel Atok menjelaskan orang-orang yang mengatasnamakan bahasa roh, ya. Terus bahasa rohnya kacau balau, semua berbahasa roh, tidak tertib. Bukan ganti-gantian, tidak ada yang menerjemahkan. Itu bukanlah bahasa roh. Menurut Pendeta Mel Atok, yang seperti itu ya, yang tidak tertib, bahkan sampai terbanting, guling-guling, loncat-loncat, salto-salto, itu malah adalah orang-orang yang merendahkan dan menghina Roh Kudus. Bahkan menurut Pendeta Mel Atok, yang banting-banting, yang berbahasa aneh, itu kalau di Bible, itu setan. Bukan Roh Kudus, setan ini. Nah, tentu saja apa yang disampaikan Mel Atok ini melawan arus ya teman-teman. Karena kita tahu apa? Yang kedua, mayoritas gereja karismatik, kalau kalian lihat mereka berbahasa roh, itu bahasa rohnya tuh bareng-bareng. Mayoritas semua berbahasa roh. Paling sedikit setengahnya. Joget-joget, salto-salto, kejang-kejang, gitu kan. Kalau menurut pendeta Stephen Tong dan Muri Wali, sikir raba-raba gitu kan. Semua kiri raba-raba, kanan raba gitu kan, salto-salto gitu. Nggak ada satu-satu. Satu dulu selesai, ada yang terjemahkan, yang lain bahasa roh. Nggak ada. Nggak ada yang menerjemahkan, bahasa roh rame-rame. Jadi apa yang disampaikan Mel Atok ini menyerang mayoritas gereja karismatik. Saya juga bingung ya. Kok bisa pendeta Mel Atok ini jadi pendeta karismatik, tapi di satu sisi dia ngomong seperti ini. Ini besok mungkin dipecat nih dari sinodenya. Ini bentar lagi pasti di demo nih, sama pendeta-pendeta karismatik yang lain, kalau video ini viral ya, karena pendeta Mel Atok menyampaikan pun nggak viral-viral amat, yang nonton sedikit. Jadi saya harap teman-teman bantu viralkan, bantu share ini, supaya konten ini ya, supaya video ini sampai kepada pendeta-pendeta karismatik dan mereka bisa mengambil sikap. Ya, mengambil sikap atas pernyataan Mel Atok. Karena menurut saya pendeta Mel Atok ini jadi duri dalam daging terhadap gereja karismatik. Masa Anda karismatik tapi Anda menusuk pendeta-pendeta yang lain dari belakang, ini nggak baik. Biasanya yang suka nyinyirin bahasa roh, yang suka menghina bahasa roh, itu orang reform. Kalau pendeta Stephen Tong, Muri Wali, Estra Soru, Deki Ngadas, menghina bahasa roh, itu kita bisa maklumi. Karena memang reform anti bahasa roh. Orang reform sangat anti dengan bahasa roh, siki, raba-raba. Menurut mereka itu bukan bahasa roh. Itu clear. Tapi Anda pendeta karismatik seperti itu, ini kacau. Ini kacau ya. Dan saya akan tunjukkan juga pernyataan dari Kopilih. Nah, biar kalian bisa bandingkan. Ini dua pendeta kok beda pendapat.
Beda sekali pendapatnya atas bahasa roh. Dan dua-duanya ini pendeta yang cukup dikagumi dan punya banyak murid. Kalau Kopilip nggak usah kita bilang lah ya, puluhan ribu muridnya. Sudah puluhan ribu. Pendeta Mel Atok ribuan. Dua-duanya pendeta sukses. Kalau Muri Wali nggak usah kita bahas, gagal. Jemaatnya cuma puluhan. Itu pun tetangganya ya mungkin ya, tetangga, saudara, dan sebagainya. Kalau itu oke lah, kalian bisa bilang, ah dia pendeta, nggak ngerti. Dia pendeta nggak bertumbuh, pendeta nggak jelas. Tapi ini Mel Atok versus Kopilip, ya, Pastor Philip. Dua-dua pendeta sukses. Ini yang mana yang benar gitu? Yang mana? Nah, ini kan seru. Kalau udah seperti ini seru nih. Dan bentar lagi pasti yang sebelah tulis, kau jangan mengadu domba gitu kan. Ini Laskar Polikardus pasti ngamuk nih. Kau ya mengadu domba. Halo. Ini bukan adu domba, saya mempertanyakan yang mana yang benar kalau seperti itu. Yang satu bilang, kalau orang yang terbanting-banting, salto-salto, itu artinya dari setan. Sedangkan menurut Kopilip, orang berbahasa roh nggak mungkin bisa mengontrol dirinya. Jadi yang nggak mengontrol dirinya itu seperti apa? Ya nangis, guling-guling, ya seperti itu. Itu bahasa roh, karena roh yang membuat dia guling-guling di tanah gitu. Nah, jadi yang benar mana? Itu roh setan atau roh kudus? Artinya kan pilihannya cuma itu, antara salah satu adalah roh setan, atau dua-duanya salah. Dua-duanya nggak benar nih mereka pendeta ini. Kan begitu. Oke, kita dengarkan dulu ya, pernyataan dari Mel Atok yang marah nih. Yang marah dengan orang-orang yang menjual nama Roh Kudus supaya mendapatkan keuntungan. Ya bisa dibilang mereka ini Yudas zaman now lah. Kalau Yudas kan menjual Yesus, satu dari 3 pribadi Tuhan. Kalau pendeta-pendeta ini kan menjual juga nih Roh Kudus, satu dari 3 pribadi Tuhan juga. Sama gitu kan. Satu jual Yesus, satu lagi jual Roh Kudus. Besok mungkin ada yang jual Bapak ya. Bapak mana, Bapak mana, Bapak mana gitu kan. Bapak mana yang dijual. Kita nggak tahu. Ya, kita dengarkan dulu pernyataan dari pendeta Mel Atok ini. Petrus dipenuhi roh, Stefanus dipenuhi roh, tapi fenomenanya berbeda. Satu dapat penuaian jiwa, satu tuai batu. Tapi intinya dua-dua hamba Tuhan benar kok. Ya, satu gereja besar, satu gereja kecil, dua-dua hamba Tuhan. Ya, jangan bikin puji-puji diri. Saya Tuhan tahulah, saya tidak mau, saya berusaha. Kalau Anda bilang, apakah kita punya kesombongan? Semua punya, dan makanya dilawan dong. Semua punya, kata siapa? Tidak ada kesombongan lagi di Mel Atok misalnya, masih ada, tapi kita lawan. Jangan pembiaran, jangan menikmati kesombongan itu. Atau semua hal-hal yang berpotensi menjadi pemicu kita semakin sombong. Di antaranya adalah pujian-pujian jemaat yang pujian duniawi. Kalau pujian tulis sebenarnya boleh, tapi itu pun tolong diatur, jangan sampai ke semacam puji pendeta. Begitu. Ya, itu sih yang saya maksudkan. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan terakhir pagi ini adalah mengenai Roh Kudus, ibadah yang disertai Roh Kudus. Ada ibadah yang tenang, ada yang bahkan sampai terguncang-guncang dan jatuh. Mohon penjelasan, Pak Pendeta. Iya, jadi uji pekerjaan roh itu uji di Alkitab. Jangan uji di lapangan. Uji di buku. Habis baru lihat di lapangan. Gitu lah. Jadi Roh Kudus itu, kalau perlu Anda ketahui, Roh Kudus itu tidak bekerja di luar firman ya. Roh Kudus kerja sesuai firman. Itu jelas bahwa di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke 13 ya. Yohanes 16 ayat 13 di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, itulah Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sekarang kalau Roh Kudus tuh, kalau sesuai firman kerjanya bagaimana?
Roh Kudus itu tertib ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa data, misalnya di 2 Timotius lah ya. 2 Timotius 1 mulai ayat 6. Ini bicara tentang karunia roh. Karena ayatnya bilang begini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Tuhan pakai Paulus tumpang tangan di Timotius. Dan melalui cara itu ya Roh Kudus bekerja. Intinya tanpa itu Roh Kudus bisa bekerja. Tapi kasusnya Timotius dengan penumpangan tangan, dia kepenuhan roh. Lalu ayat 7, ya kalau sudah penuhan roh kita lihat manifestasi roh itu bagaimana. 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Roh Kudus itu tertib. Maka menjadi aneh kalau ada orang mengatasnamakan Roh Kudus, padahal ibadahnya tuh gaduh banget. Ibadahnya tuh kacau sekali gitu. Menurut saya ini ada yang perlu diperhatikan supaya jangan sembarangan ya. Makanya Paulus bilang, bahkan bahasa roh sekalipun kamu harus berbahasa roh dengan benar, dengan tertib. Ini bukti bahwa Roh Kudus tertib nih. Contoh ya, kalau ada orang berbahasa roh. Misalnya dalam 1 Korintus 14 ayat 23. Nanti entah banting-banting, semoga saya ingat, saya jelaskan juga ya. Bahasa roh misalnya, itu kan harus tertib. Satu ngomong, yang lain diam. Lalu ada penafsirnya. Ya itu bahasa roh waktu itu. Tidak bisa rame-rame, itu menurut saya mesti bertobat. Gereja-gereja ini kadang-kadang yang menganggap diri paling menekankan roh, justru paling tidak mengerti tentang roh. Tapi gaya menekankan rohnya seolah-olah paling mengerti. Saya lagi khotbah Roh Kudus di gereja, besok juga masih. Jadi ini memang kami pelajari benar-benar baru kami khotbah. Kami tidak anti pekerjaan roh, tidak anti karunia roh. Yang kami anti itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang justru merendahkan Roh Kudus atau menghina roh. Mengatas nama Roh Kudus kok ibadah jatuh tabanting sampai rok dalam juta angka, itu kan kasihan. Aduh Tuhan ampun. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, masa roh, jangan gara-gara kita bawa-bawa nama Roh Kudus tapi orang bilang gila, ini orang gila, teriak-teriak, lari-lari, lompat naik di kursi, satu tanduk satu, kau kayak ini banteng di Spanyol sana. Lalu 27 ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Begitu. Jadi semuanya harus untuk damai sejahtera. 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang. Bukan hanya bahasa roh, nubuat pun boleh satu-satu ya. Jangan bikin kacau ya. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. 32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Berarti karunia bahasa roh itu takluk kepada yang punya. Bukan bilang, aduh besok bisa tahan deh, dia mesti keluar. Tidak ada itu, omong kosong. Kau jangan sengaja. Ya, lu cari perhatian, laki kurang sayang di rumah. Akhirnya dia ributnya di persekutuan doa. Nah, saudara lihat 33. Dia bilang begini, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Kau dengar itu. Tetapi apa? Damai sejahtera. Nah, sekarang rebat-rebat, jatuh-jatuh. Iya kan? Nah ini masalah, jatuh-jatuh ini masalah. Masalahnya apa? Sebab kalau kita lihat jatuh-jatuh, itu paling banyak jatuh itu atau katakanlah orang ini
berteriak-berteriak, itu paling banyak justru setan. Nah, ini hati-hati nih. Saya tidak buru-buru yang jatuh di gereja itu setan. Tapi kalau Anda mulai pakai gaya setan, kan orang bingung. Masa Roh Kudus sudah kehabisan ide sampai harus jiplak setan pun cara kerja. Begitu. Anda menghina roh dong. Tolong pikirkan omongan saya ini. Markus 1:26. Ini roh jahat toh. Tuhan Yesus thanking dia di ayat 25 toh. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu sebelum keluar dia bikin apa? 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ya, goncang-goncang, ya toh. Lalu menjerit, lalu keluar. Nah, ini yang saya bilang, saudara dan saya harus belajar Alkitab. Saya percaya pekerjaan roh, saya pendeta karismatik kok. Saya tidak percaya bagaimana. Tetapi apa maksudnya? Tolong perhatikan firman Allah baik-baik, jangan sembarang-sembarang. Kadang-kadang kita sembarang-sembarang mengatasnamakan roh. Markus 9 ayat 20. Kasus juga setan di sini. Lalu mereka membawanya kepadanya waktu roh itu melihat Yesus. Anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Dan terguling-guling. Nah, ini 3 memang. Goncang-goncang, terbanting, terguling-guling. Nah, tapi ini setan. Belum lagi di Markus 9 ayat 26. Dan di dalam Lukas juga ada banyak ya. Lukas 9 ayat 39. Lukas 9 ayat 42. Silahkan catat ayat-ayat itu. Jadi ini ayat-ayat jelas bilang yang banting-banting orang di Alkitab itu setan. Tolong tunjukkan Roh Kudus banting orang di mana. Saudara coba tunjuk satu ayat. Orang kepenuhan roh dia terbanting, itu di mana? Kalau orang kepenuhan roh, bahasa roh ada di Alkitab. Dan aturannya sudah Paulus buat. Tertib dong ya kalau sekarang. Jadi bagi saya, lihat Alkitab. Jadi menurut saya memang harus tertib ya. Itu jawaban saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi menurut Mel Atok, Paulus saja, ya, rasul terbesar di dalam kekristenan, itu mengatakan bahwa bahasa roh itu harus tertib. Bahasa roh itu harus digunakan dengan tertib. Harus satu yang ngomong, yang lain diam. Ya, yang lain harus diam dan ada yang menafsirkan. Artinya apa? Artinya dia seperti penyampai pesan dari Tuhan gitu, mungkin ya. Mungkin menurut Mel Atok, orang yang berbahasa roh artinya dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Udah kayak nabi dia gitu kan. Misalnya Mel Atok bahasa roh, yang lain diam. Nanti Esra Soru tafsirkan. Oh, Mel Atok lagi ngomong begini-begini. Ini sabda Tuhan gitu. Apakah seperti itu? Ini kan lebih lucu gitu. Seakan-akan Tuhan berbicara kepada jemaat lewat perantara orang yang berbahasa roh. Jadi nabi dong mereka gitu. Mau berapa banyak nabi di kekristenan? Nanti Luga jadi nggak laku gitu. Kasihan Luga jadi banyak saingan. Kalau Luga yang berbahasa roh, dia sendirian bahasa roh, terus ada temannya yang nafsir, Mel Atok percaya nggak? Saya mau nanya nih. Kalau bahasa roh rame-rame nggak dipercaya, dibilang itu dari setan. Kalau Luga yang bahasa roh sendiri, terus nanti temannya, si Roy ya, teman kebanggaan dia kan si Roy. Terus si Roy yang nafsirkan, Mel Atok percaya nggak? Teman-teman yang mendukung Mel Atok percaya nggak? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Betul nggak? Ya, terus kita bisa lihat bahwa bahasa roh yang selama ini kita lihat, ya harus salto-salto, nangis-nangis, getar-getar gitu kan. Sampai ada yang kayang, guling-guling dan sebagainya. Semua berbahasa roh, nggak ada istilahnya satu orang, nggak ada itu teman-teman. Saya belum pernah menemukan ya, gereja karismatik, itu kalau bahasa roh cuma satu orang, yang lain diam. Nggak ada. Yang lain berseru. Bahkan menurut Kopilip, bahasa roh itu kan nggak bisa diajarkan. Bahasa roh itu nggak bisa diajarkan, tapi kalian harus minta kepada Bapak. Minta kepada Bapak dan itu ditularkan. Jadi kalau ada satu yang bahasa roh, yang lain akan ikut. Tertular gitu kan.
Seperti lidah api kalau dia bilang. Lidah api. Akan menular. Wah, ngeri. Jadi kalau satu bahasa roh, yang lain akan ikutan berbahasa roh. Nggak mungkin satu orang dan yang lain diam, tertib. Nggak bisa seperti itu. Menurut Kopilip ya, bukan menurut saya. Nanti kalian jangan komplain. Itu menurut Kopilip. Dengarkan ini kalau nggak percaya. Dengarkan. Api secara supranatural. He is going to baptize you in the Holy Spirit. Saya dibaptis tahun 92. Tapi saya menerima baptisan Roh Kudus itu sungguhan saya tahu. Saya berbahasa lidah dan gak pernah bisa berhenti lagi. Maksudnya saya tidak pernah lagi tidak memiliki karunia tersebut dari tahun 95. Tahun-tahun itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang belum terima bahasa roh, kita berdoa ya. Gunanya apa sih bahasa roh? Apa tuh bahasa roh? Bahasa roh itu yang ngerti Bapak, bukan kita. Bahasa roh itu bahasa doa. Misalnya kalau anak Anda 1 minggu bergaul dengan cousinnya atau sepupunya di sekolah di Singapura, pulang-pulang Inggrisnya Singlish, anak Anda pun tertular. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus kepenuhan, bahasamunya pun tertular, bahasa doa. Bahasa roh adalah sebuah bahasa rahasia sorga untuk kita berdoa bagi orang yang tidak kita kenal, misionaris-misionaris seluruh dunia, dan berdoa juga untuk orang-orang yang kita tahu. Tapi kita nggak perlu tahu seluk-beluk masalahnya. Misalnya anak-anak mau doakan orang tuanya, nggak tahu semua masalah mereka. Bahasa roh itu bahasa syafaat. Tetapi bahasa roh bukan hanya untuk berdoa. Orang yang kepenuhan baptisan Roh Kudus itu, orang itu dibaptiskan dengan api. Mereka tiba-tiba jadi berani. Dulu saya orangnya pemalu. Setelah tahun 95 itu saya jadi berani beritakan Injil seperti ini. Kalau dulu saya berdiri depan Anda gini, mungkin saya pingsan, saya mati langsung masuk ke surga. Tetapi hari ini Tuhan mengubah sifat dasar saya menjadi seorang saksi yang berani. It's the Holy Spirit, not me. Caranya minta gampang. Saya nggak bisa ajari bahasa roh, nggak ada les-lesan. Bahasa lidah itu cuma satu cara. Dengan meminta. Katakan meminta. Yesus berkata, barang siapa meminta akan diberikan, barang siapa mencari dia akan menemukan, barang siapa mengetok pintu akan dibukakan. Cara satu-satunya adalah meminta. Suatu hari Yesus berdiri juga. Dan berdiri pada waktu di akhir sebuah acara. Sebuah perayaan, Yesus berkata, barang siapa haus dan barang siapa percaya akan kitab suci, bahwa kitab suci itu benar dan relevan buat dia, bahwa janji Allah masih berlaku. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran sungai Roh Kudus kekal sampai selama-lamanya. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan karena Yesus belum ditinggikan. Setelah Yesus dibangkitkan naik ke sorga, Pentakosta 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Mereka berani dari seorang pecundang yang menyangkali Yesus 3 kali, sebelum ayam berkokok 2 kali, menjadi seorang yang berdiri 3.000 bertobat dalam satu khotbahnya. Dari orang yang tidak tahu apa-apa, penganiaya jemaat, Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku berdoa untuk gereja-gereja, aku berdoa juga untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada aku. Saya mau berdoa. Bahasa roh tidak bisa kita ajarkan, tapi kita bisa tularkan. Waktu nanti kita berdoa, saya minta Anda cukup haus, cukup percaya aja. Ikuti saya kalimat demi kalimat, karena Alkitab berkata, barang siapa percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya, dia bisa menerima janji Allah. Setelah saya berkata amin nanti, Bapak Ibu semua yang sudah berbahasa roh, mari kita berbahasa roh sama-sama ya. Saya percaya tiba-tiba lidah-lidah api yang sudah ada di kepala kita, sekalipun gak kelihatan, itu akan tertular ke semua teman-teman kita yang belum menerima bahasa lidah. Karena kita hari ini Tuhan mau membangkitkan pendoa syafaat, Tuhan mau membangkitkan saksi-saksi di Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kamu akan jadi saksiku. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kau akan menerima kuasa. Siapa di sini yang belum menerima bahasa roh bisa angkat tangan? Oh puji Tuhan, kita berdoa ya. Haleluya, kita berdoa sama-sama. Yang tetap diangkat tangannya yang belum menerima. Setelah saya berkata amin, saya ikat semua bahasa Indonesia, Inggris, dan semua bahasa manusia yang dikenal. Ketika saya berkata amin, hanya saya yang bisa berbahasa Indonesia untuk bisa menjadi MC-nya. Tapi setelah saya berkata amin, kita semua akan berbahasa roh bersama-sama. Dan tertularlah orang-orang yang angkat tangannya akan mulai berbahasa roh untuk pertama kalinya. Katakan, Tuhan Yesus, aku haus. Aku percaya bahwa firman-Mu benar. Baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa lidah. Aku percaya, aku haus ya Tuhan. Aku ingin jadi saksi-Mu yang berani. Dan aku ingin bisa berdoa syafaat sesuai kehendak Allah. Dalam nama Yesus, aku terima dengan iman. Dalam nama Yesus, aku terima dengan iman. Siap ya, kalau mulutmu bergetar, biarkan saja. Serahkan pada Roh Kudus yang pegang kendali. Dalam nama Yesus katakan, amin. Terima dalam nama Yesus Kristus.
Keluar semua. Iya. 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 Oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Yesus hari ini akan melepaskan engkau, akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa dalam nama Yesus, dalam Roh Kudus. Masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Masukkan segalanya, dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, lepas. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala ikatan, dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka kasih dia, Bapa bagi dia, yang melepaskan dia dari segala ikatan untuk orang keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus, Roh Kudus, dalam nama Yesus, Shalom, Shalom, Roh Kudus, Roh Kudus, keluar dalam nama Yesus. Manusia lama dibuang, dikubur hari ini, sore hari ini, menjadi kuburan yang baru sudah datang dalam nama Yesus, yang baru dalam nama Yesus. Clear ya, yang ngomong Kopilip. Jadi bahasa roh itu menular. Menular ya. Saya nggak tahu ini Mel Atok boleh praktekkan atau enggak. Dia kumpul sama Kopilip. Kopilip setiap hari berbahasa roh. Kita lihat dia tertular nggak. Atau enggak Muri Wali nih. Saya pengen lihat nih. Muri Wali kita taruh di kerumunan orang karismatik. Di kelompoknya Kopilip Mantova. Kopilip bahasa roh, teman-temannya bahasa roh. Nah, kita lihat MIM tertular nggak. Saya mau lihat dia tertular atau dia tamparin tuh orang-orang. Saya takutnya malah ditamparin ya. Wah kamu nih setan, ditamparin atau enggak dia yang kumpang tangan. Keluar kau setan gitu kan. Dia tunjuk-tunjuk, wah kau setan gitu. Kalau MIM kan suka gitu. Tunjuk-tunjuk orang dia paling suka. Saya takutnya malah dia tunjuk-tunjuk ini setan gitu. Dan kalian juga lihat, tadi saya tampilkan sedikit, orang-orang yang berbahasa roh, yang bisa kita lihat di internet. Biasanya seperti itu. Itu fakta.
Gereja-gereja kalau bahasa roh itu, wah salto-salto, nangis-nangis, rebah di tanah. Guling-guling juga ada. Bahkan ada yang sampai kayak kerasukan gitu kan. Wah, macam gitu kan. Waduh, ya, mereka ngeri teman-teman. Kalau Mel Atok bilang ini dari setan, ya bisa jadi. Karena memang lebih mirip orang kerasukan setan. Kita kan sering nonton film-film orang kerasukan setan ya. Nah, seperti itu memang. Bahkan kuda lumping kan itu kerasukan juga gitu. Kayak orang kerasukan kuda lumping juga gitu. Jadi orang kuda lumping bagi mereka tuh mungkin Roh Kudus ya. Karena orang kerasukan kuda lumping bisa makan ini ya, kaca. Ya, makan kaca artinya dia mungkin dari Roh Kudus. Wah, ini gimana ini? Ya, ini gimana gitu. Terus yang menafsirkan itu gimana gitu. Saya kadang bingung. Gimana cara menafsirkan bahasa roh? Saya belum pernah menemukan satu teman pun yang bisa menafsirkan bahasa roh. Biasanya kalau ada yang nafsirkan pun asal-asalan gitu. Dan nggak nyambung. Ya, mereka akan bilang, oh ini, maksudnya itu gitu kan. Saya dapat pendengaran, wah pendengaran gitu. Tapi yang benar-benar sesuai nggak ada. Ini pengalaman saya, kalau kalian mungkin beda ya. Kalau kita tanya orang karismatik, ya mereka akan punya jawaban lain. Kita tanya orang karismatik yang umum, mereka punya jawaban lain. Kalau nanya Mel Atok, mungkin beda lagi. Dan saya setuju ya, dengan apa yang disampaikan Mel Atok. Apa yang mereka tunjukkan, orang-orang karismatik ini kalau tunjukkan bahasa roh, ya, terus mereka guling-guling di lantai, orang awam kalau lihat, itu pasti bilang mereka gila. Orang awam pasti bilang itu, wah gila ini. Ya, gila. Kalau menurut pendeta Gilbert, harus gila. Jadi Kristen itu harus gila. Menurut pendeta Gilbert Lumondong, bukan saya ya. Harus gila gitu kan. Wah kacau gitu. Bahkan banyak yang orang gila. Banyak yang orang gila. Silakan cek di konten yang sebelumnya. Jadi yang mana itu? Semoga dengan video ini membuka akal nih teman-teman. Jadi tujuan kita tontonkan ini, bukan kita lagi ngadu domba gitu kan. Ngapain diadu domba? Toh memang beda. Di adu domba itu yang nggak ada kita karang-karang. Kita provokasi. Kita bilang sama Mel Atok, lu tahu nggak? Ya, Esra Sorum ngomongin lu, begini-begini gitu. Nah, terus saya jumpai Esra Sorum. Saya bilang Mel Atok ngomongin dia. Itu namanya adu domba. Yang nggak ada kamu buat supaya mereka berantem. Tapi yang ini kita cuma menampilkan data supaya kalian tahu. Mereka dua beda pendapat. Yang satu mengatakan bahasa roh harus tertib. Yang satu lagi bilang bahasa roh harus ditularkan. Harus ada yang memulai supaya yang lain ikut ketularan. Minta kepada Tuhan. Supaya Anda bisa bahasa roh. Jadi diminta. Ya, diminta gitu. Jadi yang mana yang benar gitu? Buka akal kalian. Ini bukan kita sembarangan ngomong. Mereka yang ngomong. Betul tidak? Jadi bagi teman-teman Kristen, coba kalian pikirkanlah. Sudah berapa tahun ini? Sudah ribuan tahun kok masih gini-gini aja? Kok nggak ada kemajuan? Kok ngomongnya masih ngelantur seperti ini? Betul tidak? Yang mana gitu? Untuk hal ini aja belum sepakat. Tuhannya belum sepakat. Masalah Tuhan yang satu lagi juga nggak sepakat kan gitu. Yang pertama mereka belum sepakat ya. Orang-orang sebelah ini kan belum sepakat siapa itu Yesus. Apakah Yesus adalah salah satu dari 3 pribadi Tuhan? Ataukah Yesus itu adalah sendiri semua Tuhan itu? Dia adalah Bapa itu sendiri, dia adalah firman itu sendiri. Itu belum sepakat. Nah, ini sekali lagi nih, belum sepakat nih. Pribadi yang kedua, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk kepada satu-satu orang, atau masuk kepada semua sekaligus. Sehingga semua berbahasa roh sekaligus. Sekali lagi, belum sepakat. Nah, ini kan kacau. Kacau, mau berapa banyak ketidaksepakatan antar mereka? Mau seberapa banyak membingungkan jemaat? Dan kenapa kalian tetap ikut yang seperti ini? Pakai akal kalian, teman-teman. Kita tampilkan ini supaya kalian terbuka akalnya. Jangan lagi mau dimatikan. Saya ambil satu contoh apa yang saya lakukan dulu ya. Dulu di samping saya, ada yang bahasa roh. Jadi saya tuh bagian nampungin orang, supaya kalau dia ditumpang tangan sama kopilip, dia rebah, saya yang tahan di belakang. Ya, saya yang tahanin,
Supaya kalau dia jatuh ya kita tahanin, baru kita kasih dia tidur. Kalau kita nggak tahan kan dia jatuh ke belakang, bahaya. Jadi kita tahanin, baru kita bawa dia ke lantai supaya tidur. Saya pernah tes teman-teman. Dia menggelepar-gelepar, ya. Terus tangannya, jarinya, itu saya injak. Habis saya taruhkan dia ke bawah, saya berdiri gitu kan. Saya berdiri, kaki saya pakai sepatu, saya injak jarinya. Terkejut dia teman-teman. Terkejut dia liatin saya langsung kan. Mungkin mau dipukulnya saya. Cuman karena rame nggak mungkin gitu kan. Dia mungkin pikir ini sengaja atau nggak sengaja nih saya injak dia. Tapi dia terbangun. Nah, ini membuat saya, wah ini bukan bahasa roh. Artinya ini pura-pura. Mana mungkin dari Roh Kudus bisa langsung sadar gitu. Bisa tahu dia tangannya terinjak. Bahkan saya ingat dulu, grup sebelah ya. Ada grupnya Polycarpus. Waktu itu nggak sengaja terekam. Mereka di internal mereka, di Zoom mereka ngomong bahasa roh ini. Mereka curhat bahwa mereka sebenarnya nggak bisa bahasa roh, tapi karena teman-temannya semua bahasa roh, nah dia pura-pura saja, dia ikutan, wah raba gitu kan, siki raba. Padahal dia juga nggak tahu itu apa. Dia cuma ikutan karena teman-temannya semua seperti itu. Ini kan konyol gitu, konyol sekali. Dan kita boleh tes. Kita ikut datang ke KKR. Nah, kalau ada yang bahasa roh, coba kita tusuk dia gitu kan. Lalu kita apain? Pasti itu teman-teman. Silakan dicek. Jadi kadang-kadang karena teman-temannya bahasa roh, dia malu kan. Nanti dibilang dia nggak dijamah. Nanti dia bilang, wah kamu nih kurang berdoa, nggak hidup kudus sehingga kamu nggak ada bahasa roh. Jadi pura-pura. Banyak yang seperti itu yang terjadi. Ya, ini pengalaman saya nih, saya bagi. Banyak orang-orang yang pura-pura bisa bahasa roh, daripada nanti dituduh, wah ini pasti kamu banyak buat dosa nih. Sehingga kamu nggak dipilih sama Roh Kudus. Sehingga kamu nggak bisa bahasa roh. Nggak benar kamu hidupnya. Daripada dia jadi tertuduh, dia pura-pura aja bisa. Jadi banyak yang seperti itu teman-teman. Silakan dicek. Ya, silakan dicek. Kebanyakan mayoritas seperti itu yang saya temukan ya, mohon maaf. Saya jumpai seperti itu. Kalau saya pede, nggak bisa bahasa roh, saya bilang, ada-ada aja gitu. Wah, sikir raba, gelepar kan. Ada-ada aja gitu. Dan ini selalu jadi polemik. Silakan dicek. Bahasa roh sampai detik ini sudah 2000 tahun, belum sepakat juga. Jadi Tuhan pertama, Yesus belum sepakat. Tuhan kedua, Roh Kudus mereka juga belum sepakat. Hanya Bapa yang tidak kelihatan yang mereka sepakat. Ya, itu pun karena tidak kelihatan gitu. Kalau nggak pun mungkin diperebutkan juga sama mereka. Bapak itu siapa? Bapak saya, bapak kamu, bapak siapa? Nah, mungkin mereka akan ribut juga. Tapi untung Roh Kudus. Ya, roh yang nggak kelihatan aja mereka bisa ribut. Nah, ini gimana gitu? Saya kadang-kadang bingung sekali. Jadi semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang terjadi dengan kedua pendeta ini, yang benar mana. Nah, silakan kalian simpulkan sendiri. Kalian tulis pendapat kalian ya, tulis pendapat kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas dukungannya teman-teman, dan mohon doanya teman-teman ya, mohon doanya. Ada beberapa hal yang harus ya kita bereskan, dan saya rasa nggak perlu saya cerita panjang lebar di YouTube, karena menurut saya diceritakan juga nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau dia bilang, kemarin kenapa hilang beberapa hari, cerita bang gitu kan, ada masalah apa? Ya kita cerita juga nggak akan selesai teman-teman, yang ada malah jadi aneh-aneh. Ya, yang ada jadi aneh-aneh, dan saya lebih memilih ya, kita ngobrol sama yang kita dekat aja. Biasanya kalau yang dekat, ya mereka japrian, WA, nelepon, ngobrol kita, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua, doakan selalu ya, kita bisa terus mengudara seperti ini. Dan di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.